Ada yang bilang Muhammadiyah itu rasional banget, modern banget, sampai lupa kalau dia itu tumbuh di tanah Jawa, di mana angin malam masih berbisik lewat tembang Macapat. Tapi faktanya, justru Muhammadiyah yang pertama kali ngizinin khutbah, Jumat pakai bahasa Jawa. Bahkan Kiai Dahlan pernah ngebolehin salat pakai bahasa Jawa. Ironisnya, banyak ulama NU justru pakai gamis Arab dan serban. Sementara para tokoh Muhammadiyah tampil elegan pakai beskap dan blangkon. Seenggaknya itu yang sering terlihat dalam beberapa foto muktamar MU atau NU zaman dulu. Tapi apakah cara Muhammadiyah ini cukup buat disebut cinta budaya? Kalau kita gali lebih dalam, yang diterima Muhammadiyah cuma lapisan luar, surface culture, bahasa, pakaian, dan simbol. Tapi di kedalaman budaya Jawa yang mistis, penuh metafora dan mitos, Muhammadiyah kelihatan kikuk. Budaya yang penuh siluet semar di balik bayangan gunungan. Yang percaya kalau hidup itu bukan sekedar akal, tapi juga rasa. Semua itu terasa seperti barang rongsokan di mata kaum rasionalis. Muhammadiyah, dengan nalar modernisnya, sering gugup pas kudu berdialog dengan yang gaib dan tak terjelaskan. Tapi, apakah semua yang irasional itu harus dibuang? Apa iya Jawa itu cuma kumpulan tahayul dan bid'ah? Padahal, ada kedalaman nilai yang tak kalah islami. Sangkan Paraning Dumadi, itu bukan sekedar filsafat Jawa, tapi pertanyaan tentang asal dan tujuan hidup, persis kayak ayat tentang fitrah manusia, atau memayu hayuning bawana, merawat keindahan dunia, itu bukan cuma slogan lingkungan, tapi mirip maqasid syariah dalam bingkai kosmos. Etika sosial Jawa kayak empati, kerendahan hati, gotong royong, it's a perfect match. Bahkan filosofi hidup Jawa yang ngajarin harmoni dan balance, itu kayak soulmate buat ajaran Islam tentang damai dan wasyatiyah. Jadi, kita mesti jangan cuma ngelihat kulitnya, tapi nyari jiwanya yang bisa nge-vibes antara Islam dan budaya. Muhammadiyah bisa banget masuk ke ruang-ruang ini. Bukan buat kompromi sama takhayul, tapi buat ngerangkul nilai. Kita bisa tafsir ulang Semar bukan sebagai dewa, tapi sebagai rakyat kecil yang lembut tapi kuat, kayak prinsip dakwah bil hikmah. Kita bisa pakai wayang, gamelan, atau tembang. Bukan buat nyembah leluhur, tapi buat nyampein pesan tauhid dengan irama yang bisa masuk ke telinga orang desa. Muhammadiyah pakai pendidikan buat nyaring, ngajarin orang bedain mana yang bener-bener nilai Islam, mana yang sinkretik. Reinterpretasi jadi senjata, ngasih makna baru buat budaya. Semangat kebersamaan Jawa disambungin sama persaudaraan Islam, bahkan kemanusiaan. Culture abis kan? Islam bukan Arabisasi bos. Dan jadi modern bukan berarti harus putus dari tanah di mana kita berdiri. Muhammadiyah bisa jadi jembatan antara langit rasionalitas dan bumi kearifan lokal. Tinggal kita mau turun atau enggak dari menara gading akal ke bumi simbol dan makna. Kadang, kebenaran enggak hadir dalam kata-kata baku, tapi dalam tembang yang lirih di malam selikur.